Shalom Bapak Ibu semuanya. Apakah suara musik terdengar? Oke, baik, terdengar ya. Ya, mari sama-sama kita memulai penyembahan. Baik. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kembali pada malam hari ini kami mau datang Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami juga mau kawal perjalanan kami Tuhan ke Israel Tuhan. Mari biar Engkau yang ambil Tuhan sekali lagi Tuhan. Syakara namanya sokororo. Kiara maya Tuhan, biar kami menyembah. Yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan bagi Yesus selama-lamanya, bagi Yesus selama-lamanya, bagi Yesus selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan bagi Yesus selama-lamanya, bagi Yesus selama-lamanya, bagi Yesus selama-lamanya.
terima pujian, layak ku agungkan Yesus Raja di atas. Mari sekali lagi katakan, sebab kau layak, sebab kau ya Tuhan. Syakaramo, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas. Sekali lagi katakan, kau layak. Syakarana maya pujian, mari bertahta Tuhan. Pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari sebentar sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita sekali lagi. Tuhan, malam hari ini kami datang, kami mau bawa setiap hidup kami Tuhan di hadapan Tuhan, biar kiranya Engkau disukakan Tuhan. Syakara nama Yesus. Mari dengan lembut katakan, Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu, kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sekali lagi katakan, Yesus, biar kami datang menyembah, kami sujud di hadapanmu, kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, katakan Yesus, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu, kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi Yesus ku sembah, syakara nama Yesus. Ya Tuhan, sujud di hadapanmu, kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus ku sembah, ku sembahkan, kami sujud di hadapanmu, dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu, kerinduan
sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biar sekali lagi Engkau yang berbicara di tengah-tengah setiap kami. Mari berikan Roh-Mu Tuhan, supaya kami bisa menangkap apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas Ajeng. Ya, mantap. Oke. Ya, boleh kalau bisa, kalau ada yang bisa on cam, boleh on cam, karena kalau melihat Zoom nggak ada orangnya tuh susah gitu kadang ngomong. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Wede, Om Rolis, Fisher of Man banget nih wallpapernya Om Rolis. Lagi nyetir, Jang, lagi nyetir. Oke, siap Om. Oke. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah on cam. Malam hari ini saya dapat bagian untuk sharing tentang yang namanya PIK. Kita tahu sebetulnya mungkin kalau ada Bapak Ibu yang baru, ada Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut trip ini, mungkin rada aneh gitu ya judulnya ya, nggak seperti tur-tur pada umumnya atau yang biasa tur-tur biasanya gitu. Tapi Tuhan itu kasih tema yaitu tentang orkestra semesta, tentang from peak to higher peak, from greatest mountain to highest sky. Ternyata kenapa kita itu pilih tema ini, kenapa kita itu ambil tema ini, karena ini bicara tentang kerinduan hati Tuhan sendiri. Tuhan itu, hati Tuhan itu sangat rindu untuk membawa kita itu ke puncak dan membuat kita itu menikmati. Waktu saya lagi merenungkan tentang warisan engkong, saya tuh lagi banyak dengerin khotbah Engkong Yusak gitu, dan engkong tuh bilang ada tahapan daripada orang-orang Kristen. Orang-orang itu ada 3 tahapan biasanya. Pertama pengertian, memperoleh pengertian, yang kedua mengalami, dan yang ketiga itu menghidupi atau engkong bahasanya itu memperoleh pengertian, mengalami, dan juga menikmati. Nah, seringkali kita itu sebagai orang-orang Kristen, kita tuh cuma sampai di tahap kita cuma mengerti gitu, tapi nggak banyak dari kita yang benar-benar sampai mengalami bahkan menikmati. Jadi saya lagi sedang bergumul juga gitu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ini cuma jadi sekedar trip biasa. Saya juga nggak mau ini jadi sekedar ya udah trip biasa aja gitu. Tapi saya benar-benar mau saya punya pengertian. Makanya hari ini kita Zoom, kita memperoleh pengertian, dan yang kedua kita mengalami. Cari rema kita kita benar-benar cari rema khusus sama Tuhan. Tuhan itu mau apa tentang perjalanan ini. Dan yang pertama memperoleh pengertian, yang kedua kita mengalami, dan yang ketiga kita menikmati. Sampai kita pulang, kita terima semua berkat from peak to higher peak. Nah, hari ini, malam ini saya itu akan share tentang yang namanya peak gitu ya, tentang kerinduan Tuhan sendiri. Ternyata Tuhan itu kalau mau berjumpa dengan dengan banyak tokoh di Alkitab itu, Tuhan itu sering sering meminta orang itu untuk naik gitu. Bahkan Yesus sendiri sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat dan semuanya, Tuhan Yesus tuh harus naik ke gunung dulu. Dan kenapa? Karena untuk kita itu naik ke puncak, untuk kita itu ada di puncak, itu kerinduan hati Tuhan sendiri. Jadi perjalanan ini tentang kerinduan hati Tuhan yang memanggil kita untuk naik ke puncak.
Mungkin hari ini harus ada proses upgrade. Aku nggak ngerti ini mau ngapain. Aku nggak ngerti ini kita mau ngapain aja. Harus ada yang ditambahkan. Harus ada yang naik dalam hidup kita. Pengertian, kerja, dan semuanya. Tapi hari ini saya akan share tentang peak. Secara tema, secara keseluruhan itu ada 8 puncak. Ini nanti setiap panggilan akan berbeda-beda, tapi bagian penuai adalah peak of worship. Juga nanti akan dijelaskan dengan Om Brojo. Jadi saya nggak akan bahas ke situ. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sharingkan malam hari ini? Saya tuh harus ngomong apa ya Tuhan? Tuhan itu cuman kasih hal yang menurut saya ini bisa jadi apa ya? Hal yang mempersiapkan kita untuk menerima berkat puncak. Karena ternyata puncak itu bukan hal yang mudah sebetulnya. Karena banyak juga tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka mengalami puncak, tapi mereka tidak menyelesaikan destiny. Makanya itu tema kali ini Tuhan bicara tentang from peak to higher peak. From greatest mountain to highest sky. Jadi nggak cuma sampai puncak pertama, tapi Tuhan rindu untuk bawa kita ke puncak yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai penggenapan daripada puncak destiny kita. Dikatakan di Keluaran 24 ayat 12, dikatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Hari itu dikatakan di Keluaran 24 ayat 12, naiklah ke gunungku dan tinggallah. Ini lahir dari kerinduan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, ayo naik ke gunung dan tinggallah di sana sampai aku memberikan kepadamu loh batu dan engkau bisa menuliskan dan mengajarkannya kepada mereka. Dikatakan seperti itu. Dikatakan di Exodus 24 ayat 12 sampai 13 dikatakan seperti ini. God said to Moses, climb higher up to the mountain and wait there for me. I'll give you the tablets of stones, bla 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 ya. Dan di sini itu pakai kata naik. Naik itu saya ambil 3 poin. Yang pertama bertambah atau meningkat, bertumbuh. Tapi yang menurut saya unik adalah melewati sesuatu yang fenomenal. Ternyata waktu kita itu mau naik ke puncak, mau naik ke peak, kita itu akan melewati suatu hal yang fenomenal. Nah, saya nggak tahu seberapa Bapak Ibu, mungkin dalam perjalanan kita sama Tuhan seringkali kita itu melewati hal-hal fenomenal, betul? Coba yang pernah mengalami hal fenomenal boleh tunjukkan senyumnya. Mungkin entah perjalanan apa yang mungkin kadang kita sampai kalau ngelewatin tuh kayak ini gila gitu ya. Saya pernah yang namanya dibawa Tuhan perjalanan salah satu perjalanan pertama dibawa dipercayakan Ibu Nita untuk pergi ke provinsi dengan teman-teman saya 1 bulan. Kita diutus berdua. Hari itu saya dikejar-kejar mau di karantina semua. Hal-hal fenomenal. Saya kenceng banget. Saya terdengar. Shalom. Suara musiknya kenceng banget. Halo, shalom. Oke, suara saya udah terdengar jelas. Tadi musiknya kenceng sekali soalnya. Oke, jelas aja. Oke, saya lanjut ya. Ternyata arti kata naik itu, saya pikir kan naik itu basic ya, bertambah, meningkat, higher up, kita ini. Tapi ternyata Tuhan itu pakai kata melewati sesuatu yang fenomenal. Jadi ternyata dalam perjalanan pelayanan kita, perjalanan kita dengan Tuhan, setiap hal-hal fenomenal itu adalah cara Tuhan membuat kita itu naik. Setiap kali kita dapat tugas mission impossible, itu cara Tuhan membuat kita naik.
Saya nggak tahu seberapa Bapak Ibu pernah ngalamin, tapi saya selama perjalanan saya mengerjakan Destiny gitu ya, perjalanan saya di pelayanan dengan Ibu Nita, saya itu seringkali dapat hal-hal yang kita tuh seringkali dilatih untuk mengerjakan hal-hal yang mission impossible gitu ya. Diutus ke provinsi 1 bulan, harus ngadepin COVID waktu itu, terus saya dikejar-kejar, habis itu saya ke Pakistan sekali, habis itu yang kedua kalinya bikin KKR dengan orang yang terbatas, harus bisa semuanya, hari itu saya WL, entah apalah, hal-hal fenomenal. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah ngelewatin hal-hal fenomenal yang lebih ajaib lagi gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanan kita, waktu kita itu melewati hal-hal fenomenal atau perjalanan naik dari ke peak itu, ternyata itu bisa menghasilkan 2 hal dalam jiwa kita. Dan ini yang saya sedang berurusan supaya apa? Supaya saya itu didapati punya hati yang siap waktu Tuhan itu mau bawa saya ke higher peak, bahkan ke greatest mountain. Karena apa? Karena ternyata dari apa ya? Perjalanan kita naik ke puncak gunung, melewati hal-hal fenomenal, itu bisa menghasilkan 2 hal di hati dan jiwa kita. Yaitu saya hari ini akan bahas tentang yang namanya menghasilkan trauma atau gelora dalam hidup kita. Ternyata waktu ada orang-orang yang waktu Tuhan bawa kepada puncak dengan mengalami semua tugas mission impossible, tugas apapun lah fenomenal-fenomenal dalam pelayanan, saya nggak tahu apa aja ya. Itu cara Tuhan membawa kita ke puncak. Tapi ada orang-orang yang setelah melewati itu, setelah mencapai peak tertentu dalam hidup mereka, dalam hidup setiap kita, ada 2 hal yang bisa dihasilkan di jiwa dan hati kita, yaitu trauma atau gelora. Hari ini kalau misalnya kita lihat hati kita lihat jiwa kita, kalau misalnya itu masih mengerjakan trauma dalam hati kita, maka kita harus beresi. Kenapa? Karena kali ini berkatnya adalah puncak. Kalau kita mikirin berkat puncak mungkin enak ya, yang Bapak Ibu pikir adalah terima kelimpahan dan semuanya. Tapi proses kita naik ke puncak itu berarti akan ada hal-hal fenomenal-fenomenal lainnya yang Tuhan percayakan. Kalau misalnya kita belum beres dengan hati kita itu masih punya trauma, maka berkat peak itu akan sulit untuk menjadi bagian kita. Setelah ada beberapa tokoh di Alkitab yang setelah mereka mengalami hal fenomenal dalam hidup mereka, mereka itu memilih untuk mati. Karena apa? Karena hal fenomenal itu atau perjalanan ke puncak itu menghasilkan sebuah trauma di jiwa mereka. Contoh, hari itu Musa di Bilangan 11 ayat 15. Musa sampai punya statement seperti ini, lebih baik aku mati saja. Elia setelah dia menurunkan api di 1 Raja-Raja 18, hari itu di Gunung Karmel, api turun dari surga, dia mengalahkan nabi-nabi Baal. 1 ayat, 1 pasal setelah dia melakukan fenomenal, tiba-tiba apa? Elia berkata apa? Cukup, ambillah nyawaku. Dia habis mengerjakan Tuhan, dia habis dibawa Tuhan kepada sebuah peak dalam hidupnya. Dia mengalami sebuah hal fenomenal. Tapi hari itu mengerjakan sebuah trauma di hatinya. Dan Elia hari itu lari ketakutan dan berkata, cukup, ambil nyawaku aja. 1 pasal setelah dia melakukan hal fenomenal. Hari itu Yunus setelah dia membuka portal lawatan dan membuat 1 kota bertobat, yaitu Niniwe bertobat. Dia marah kok karena hal simple di Yunus 4. Kenapa? Karena tiba-tiba waktu Tuhan bawa mereka naik, waktu Tuhan bawa kita naik, itu bisa mengerjakan 2 hal dalam hidup kita, trauma atau gelora. Kesaksian ya Bapak Ibu, saya izin kesaksian. Mungkin saya belum sehebat tokoh-tokoh di Alkitab yang menurunkan api ya. Tapi saya itu yang masih fresh banget, yang masih baru banget.
em, Ibu Nita dengan semua kerinduannya, saya nggak tahu Ibu Nita ada atau enggak, tapi hari itu Ibu Nita dengan semua kerinduan yang beliau tangkap dari Tuhan, itu rindu untuk membuat portal di SMP SMA. Rindu untuk membuat portal di SMP SMA, dan saya itu dipercayakan untuk desain. Hari itu Bapak Ibu tahu, saya itu nggak punya skill. Saya itu bukan orang yang sekolah desain. Saya itu bisa desain itu dari Canva. Bahkan Ibu Nita harus ajarin saya dulu pertama kali bikin batik, pertama kali bikin poster. Saya udah ngelewatin masa-masa itulah, poster. Itu udah pelan-pelan ya. Sampai akhirnya ada sebuah peak lain nih gitu ya. Dan hari itu saya itu harus desain seluruh sekeliling SMP SMA. Saya tuh nggak punya skill, saya nggak bisa, terbatas lah semuanya. Saya pakai Photoshop terbatas, pakai Illustrator terbatas, pakai apapun itulah terbatas. Dan waktu saya mengerjakan itu, saya tuh sebetulnya secara otak tuh ngerti gitu maksudnya Ibu Nita tuh apa. Tapi saya nggak bisa gitu. Bahkan sampai waktu di kontainer, ini behind the scene ya Bapak Ibu dari membuat portal kemarin. Wah, saya itu di kontainer itu sampai hari itu ada Cilit, ada Om Leo, ada Tante Nita. Tante Nita tuh sampai bingung jelasinnya. Maksud saya tuh gini loh aja, maksudnya tapi saya nggak ngerti gitu. Karena memang di otak saya tuh nggak ngerti gitu. Saya nggak punya skill itu. Dan Cilit sampai harus jelasin pelan-pelan, Om Leo sampai harus jelasin secara roh, dan hari itu saya cuma nangis. Karena saya nggak kuat, saya nggak sanggup gitu. Duh Tuhan, ini apa kok nggak sanggup gitu, aku nggak bisa. Mana hari itu saya udah sampai begadang, saya udah sampai ini, saya kayak, duh nggak bisa gitu. Tapi saya percayalah gitu, kalau misalnya Tuhan kasih sebuah tanggung jawab, sebuah tugas, saya percaya Tuhan yang akan membantu gitu. Sampai akhirnya saya walaupun gak sempurna, itu memang rekayasa Tuhan, tapi hari itu portal itu naik gitu, dan hadirat Tuhan semuanya itu sangat kuat waktu kita membuka portal di SMP SMA. Tapi nggak dipungkiri dalam hati saya itu mengerjakan sedikit hal yang buat saya kayak trauma gitu. Bukan mungkin ya trauma gitu ya bahasanya. Tapi waktu saya mengerjakan itu, saya tuh sampai kayak, duh Tuhan, saya tuh cuma bisa nangis gitu waktu portal itu kepasang gitu. Saya bilang Tuhan, awal itu saya bilang Tuhan terima kasih ya gitu, Engkau percayakan. Tapi ternyata itu dengan semua yang nggak jadi, dengan semua yang nggak sempurna itu, melankoli saya tuh rada terganggu dan saya tuh rada melo gitu sebetulnya. Sampai akhirnya saya tuh nggak mau maksudnya nggak mau ngurusin portal itu lagi gitu. Tapi kan harus dipindah ke gedung tengah. Sampai saya udah kasih Sengko aja lah, Sengko pasanglah Seng gitu. Aku rada, maksudnya dengan semua yang terjadi, dengan semua omongan-omongan dan yang lain-lainnya, itu membuat trauma di hati saya gitu ya. Sampai akhirnya saya berurusan lagi dengan hati saya untuk ngasih yang terbaik dan semuanya. Tapi seringkali dalam perjalanan kita sama Tuhan, waktu Tuhan itu kasih sebuah hal, itu bisa mengerjakan dua hal, trauma atau gelora. Dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab, mereka mengalami setelah mereka melewati peak atau mereka mengalami hal-hal fenomenal dalam hidupnya, itu mengerjakan sebuah trauma di jiwa mereka. Sehingga apa? Sehingga berkat peak itu nggak bisa terima utuh gitu. Makanya saya tahu ya gitu, kalau misalnya bikin portal, saya waktu itu hati saya tuh rada menjerit gitu ya. Kenapa? Karena hari itu Kak Vera mengerjakan portal, bantu ngerjain portal dengan jahit-jahit, dan Tuhan kasih berkat. Saya tuh bilang, Tuhan, kenapa ya aku nih belum bisa terima berkat portal gitu? Kenapa aku nih belum bisa terima utuh gitu berkat portal? Padahal yang sampai jungkir balik dan semuanya itu saya. Kenapa?
Karena eh, jiwa saya itu mengerjakan sebuah hal yang trauma gitu ya di jiwa saya, sehingga apa? Sehingga berkat PIK, berkat portal itu saya belum bisa terima utuh. Makanya sebelum saya ke Israel ini saya mau benar-benar ambil waktu untuk saya berdoa dan berurusan. Kenapa? Saya nggak mau lewatkan satu momen lagi untuk saya kehilangan itu semua. Dan saya bilang, Tuhan, kalau misalnya kemarin aku mungkin masih remedial lah ngerjain portal, sehingga mungkin respon hati saya masih ada yang salah dan semuanya, sehingga berkat portal itu belum bisa saya terima utuh. Tapi saya bilang, jangan sampai nih, karena jiwa saya belum beres, saya tuh nggak bisa terima berkat PIK. Tapi hari itu di firman Tuhan dikatakan ada tokoh-tokoh yang mereka setelah mereka mengalami hal-hal fenomenal, mereka memilih untuk mati aja gitu. Dan sehingga apa? Sehingga mereka nggak bisa menerima berkat PIK itu secara utuh dalam hidup mereka. Tapi dikatakan di firman Tuhan juga, dikatakan apa? Dikatakan firman Tuhan itu, kerinduan Tuhan itu bukan cuman kita untuk naik. Tapi Tuhan bicara tentang naiklah ke gunungku dan tinggallah. Ternyata Tuhan rindu untuk kita itu tinggal di puncak-puncak gunung ini. Dan nanti Tuhan bawa lagi ke Higher Peak, bawa lagi ke Higher Peak. Kenapa? Arti tinggal itu artinya menolak untuk kembali ke normal. Kita sama-sama belajar 13. Saya akan selesai sebentar lagi. Bilangan 13, hari itu Musa memilih ke-12 pengintai ya untuk mengintai tanah yang Tuhan janjikan. Hari itu dikatakan gini, suruhlah beberapa orang, ayat 1, ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang. Mereka haruslah aku suruh. Kau suruh seorang, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi hari itu yang dipilih untuk mengintai bangsa Israel itu bukan anak-anak roco, bukan anak-anak yang cupu, bukan. Tapi hari itu yang dipilih adalah pemimpin-pemimpin. Kenapa hari itu yang dipilih adalah pemimpin-pemimpin? Mereka yang sudah pernah menaklukkan gunung-gunung, mereka yang sudah berpengalaman, mereka yang sudah melewati perjalanan yang lumayan dibanding yang lain-lainnya. Hari itu yang dipilih adalah pemimpin-pemimpin. Tapi kita lihat apa hasilnya ya. Mungkin ini udah hal yang kita sama-sama tahu, tapi dikatakan seperti ini. Di ayat 21, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun dingin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Bla 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 bla. Sesudah lewat ayat 25, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa setan dan anggur ya, dari Eskol. Hanya bangsa yang didiami itu, di negeri itu kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saya skip. Hari itu Kaleb berkata, ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menerapkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Hari itu orang ke-31 dilanjut ke 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Hari itu,
Tuhan itu memberikan janji kepada bangsa Israel. Dan hari itu Musa suruh 12 pemimpin untuk pergi mengintai tanah perjanjian. Tapi hari itu Kaleb yang berkata, dia mencoba menetapkan hati bangsa dan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi dikatakan kenapa hari itu Kaleb bisa punya respon yang berbeda, dikatakan di Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 20 Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Hari itu setelah Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel, hari itu respon yang Kaleb puncak yang Kaleb alami, dia nggak mengalami trauma ya. Bahkan kita tahu di akhir di perjalanan Kaleb, dia itu mendapatkan gelora, bahkan sampai di umurnya yang sudah tua. Kaleb berkata apa? Berikan Hebron sebagai warisanku. Kita tahu, saya bilang ke Michelle, ternyata ini raksasa-raksasa yang ada di Hebron itu sama dengan raksasa-raksasa atau keturunan raksasa-raksasa yang dilihat oleh Kaleb waktu dia mengintai. Jadi hari itu perjalanan fenomenal yang dia alami, yang Kaleb alami, nggak membuat Kaleb berhenti. Bahkan setelah mereka masuk tanah Kanaan dan mereka pilih tempat demi tempat, Kaleb berkata, berikan Hebron sebagai warisanku. Itu Hebron, itu tempat yang didiami raksasa-raksasa. Tapi hari itu perjalanan menuju Pik itu mengerjakan sebuah gelora di hati Kaleb. Dia bukan menjadi orang-orang yang setelah melewati fenomenal, dia memilih untuk trauma dan pilih untuk, udah aku capek, udahlah lebih baik aku mati aja. Tapi hari itu mengerjakan sebuah gelora di hatinya. Bahkan Kaleb berkata apa? Berikan Hebron sebagai warisanku. Berikan Hebron tempat raksasa-raksasa sebagai warisanku. Dia hari itu nggak berhenti. Mungkin kalau misalnya gitu ya, itu sama aja kayak hari itu respon saya mungkin, berikan, mana yang mau dijadiin portal, kita bikin portal gede-gedean atau apalah. Apapun itulah, mungkin dalam perjalanan kita, seringkali banyak dari kita sudah melewati perjalanan fenomenal atau puncak demi puncak yang berbeda. Ada orang yang waktu dibawa kepada peak of worship, waktu dia harus memberikan anaknya, mungkin saya nggak tahu lah, ada perjalanan kita yang mungkin kita harus meletakkan sesuatu dalam hidup kita. Tapi apakah proses peak dalam hidup kita, peak of worship itu mengerjakan sebuah trauma atau mengerjakan sebuah gelora di hati kita? Mungkin ada orang-orang yang pernah Tuhan bawa kepada peak of devotion. Tapi apakah pengabdian itu mengerjakan trauma di hati kita atau membangkitkan sebuah gelora dalam hidup kita? Mungkin ada orang-orang yang dibawa kepada sama Tuhan di peak of misalnya peak of kita peak ada apa aja ya, saya sampai lupa. Ada yang harus dalam perjalanan menuju peak, ada yang harus meletakkan sekian ratus juta, ada yang harus meletakkan uang yang sangat banyak. Tapi apakah proses peak itu mengerjakan trauma atau mengerjakan gelora yang membuat kita, Tuhan, berikan Hebron sebagai warisanku. Tuhan, berikan aku semua yang mustahil sebagai warisanku. Tuhan, berikan aku, ayo Tuhan. Bahkan di Mazmur itu ada perkataan Daud yang seperti ini. What's next, Papa? Apalagi, Pak? Apalagi, Ayah? Gitu ya. Ayah tuh ya rada dramatis. Cuman hari itu responnya bisa seperti itu. Apakah waktu kita ini dibawa Tuhan kepada perjalanan peak,
secara personal dalam hidup kita. Mungkin ada yang pernah meletakkan anak, meletakkan uang, meletakkan waktu, meletakkan keluarga. Apakah itu mengerjakan trauma di hati kita atau itu mengerjakan gelora yang membuat kita bisa berkata, Tuhan, gunung apa lagi yang akan kita taklukin bersama? Karena waktu kita punya hati dan excellent soul, jiwa yang beda gitu dengan yang lainnya, maka itu akan mengerjakan sebuah gelora dalam hati kita, mengerjakan sebuah gelora dalam hidup kita dan berkata, Tuhan, apa lagi? Puncak mana lagi yang mau Engkau berikan? Puncak mana lagi yang mau kita nikmati? Puncak mana lagi yang akan kita sama-sama menangkan dan taklukkan? Dan hari ini saya berdoa kita sama-sama punya momen pribadi sama Tuhan. Mungkin kita berurusan dalam perjalanan pelayanan kita. Saya yakin Tuhan itu pasti pernah membawa kita kepada sebuah puncak yang berbeda. Ada yang tentang puncak pengabdian, puncak apapun itulah. Tapi kita sama-sama cek apakah itu mengerjakan sebuah trauma di hati kita atau itu mengerjakan sebuah gelora di hati kita. Kalau misalnya itu masih mengerjakan trauma, ayo kita beresin. Kenapa? Karena kali ini yang Tuhan mau berikan adalah berkat PIK. Berarti Tuhan gak cuman nawarin berkatnya, tapi Tuhan kasih gunung-gunung lagi yang akan ditaklukkan. Dan kalau kita belum punya hati yang beres, kita belum punya excellent soul yang menjawab Tuhan dengan sebuah gelora di hati kita, maka kita nggak akan bisa menikmati berkat PIK itu secara utuh dalam hidup kita. Dan saya akan sambung sedikit menjelaskan, setelah itu saya oper ke yang lain karena saya sudah lama banget ternyata ngomong ya, mohon maaf. Sanguin begini nih. Di Israel nanti kita akan pergi ke satu tempat namanya itu Moni Winery. Dan waktu saya pelajarin, ini sedikit nyambung dengan khotbah saya, yang saya dapat tentang Moni Winery, ternyata Moni Estate Winery, nanti boleh di search Bapak Ibu, dia itu ada di dekat Valley of Elah. Ini Valley of Elah itu tempat apa? Tempat Daud mengalahkan Goliat hari itu. Bahkan hari itu yang saya dapat dari tempat ini, hari itu Goliat itu berkata seperti ini waktu Goliat itu mau melawan bangsa Israel. Goliat itu berkata gini, kalau kamu bisa mengalahkan aku, maka aku dan seluruh kaumku akan menjadi hambamu. Jadi hukumnya, hari itu kita tahu Daud sudah memenangkan peperangan. Daud sudah mengalahkan raksasa. Jadi hukumnya apa? Hukumnya di sini berkata apa? Karena Daud sudah mengalahkan Goliat, maka seperti apa yang Goliat katakan, kalau kamu bisa mengalahkan aku, maka aku dan seluruh kaumku akan menjadi hambamu. Jadi hari ini di tempat di Moni Estate Winery kita akan sama-sama perang. Perang dengan melawan apa? Raksasa-raksasa yang hari ini kita hadapi. Kenapa? Karena hukumnya udah sah. Hukumnya berkata apa? Goliat dan raksasa-raksasa dan seluruh kaumnya akan menjadi hamba kita. Jadi di tempat ini kita akan sama-sama berkata kita akan mengalahkan, kita akan berperang melawan raksasa-raksasa. Mungkin raksasa-raksasa dalam kehidupan kita secara personal itu bisa bicara tentang kemiskinan, ekonomi, semuanya lah, keluarga, apapun yang kita hari ini kita masih bergumul. Karena apa? Hukumnya berkata apa? Seluruh raksasa-raksasa akan jadi hamba. Berarti semua yang jadi musuh kita akan takluk dan akan menjadi hamba kita. Tapi juga ini bicara tentang apa? Kita mau sekali lagi naikkan raksasa-raksasa apa dalam gunung ekonomi, gunung bisnis dan keuangan, gunung teknologi. Kita tahu ada raksasa-raksasa dunia. Tapi hari ini hukumnya berkata apa? Mereka akan menjadi hamba-hambamu. Kenapa hari ini di Mahanaim kita taruh foto-foto orang-orang kaya, kita taruh pemimpin-pemimpin bangsa? Kenapa? Mereka raksasa yang harus ditaklukkan karena hukumnya berkata mereka akan menjadi hamba kita. Tapi ini juga tempat di mana dia ini dekat yang namanya Valley of Sorek. Valley of Sorek ini tempat Samson bertemu dengan Delilah. Ternyata di titik ini juga kita juga harus berurusan tentang yang namanya greatest desire dalam hidup kita. Di tempat inilah kita punya dua pilihan, mengalahkan atau dikalahkan. Ya, nggak ada ya, pilihannya harus mengalahkan. Tapi kita nggak cuma mengalahkan raksasa-raksasa, tapi kita juga mengalahkan Delilah atau greatest desire dalam hidup kita. Hari itu Samson gagal mengalahkan greatest desire dalam hidupnya.
Tapi kita mau sama-sama, nanti kita di tempat ini kita akan perang dengan yang namanya anggur. Kenapa? Karena anggur juga bicara tentang setiap kali anggur itu dinaikkan. Ini kan winery ya. Jadi setiap kali anggur manis itu dinaikkan, Haman itu disulakan. Isabel itu dipenggal kepalanya. Jadi ini tempat di mana kita akan mengalahkan sekali lagi musuh demi musuh. Raksasa demi raksasa, Haman demi Haman dalam hidup kita. Dan kita akan sama-sama lihat kemenangan dan menikmati semua yang menjadi jatah dan bagian kita. Mungkin hari ini ada om-om, tante-tante yang berurusan dengan bisnis keuangan, gunung keuangan, ekonomi, gunung teknologi, gunung apapun itu yang kita hadapi. Jatah dan bagian kita di tempat ini adalah apa? Menjadikan mereka semua hamba kita. Dan untuk kepentingan Tuhan. Karena itu jatah dan bagian yang kita akan sama-sama nikmati di tempat ini. Semoga saya menjelaskan dengan baik, tapi boleh dilanjutkan dengan Om Brojil. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Luar biasa Ajeng, terima kasih penjelasannya. Banyak membuat pewahyuan baru. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan tentang PIK. Pertama kali ada 3 titik yang akan kita kerjakan. Pertama kali bicara tentang City of David, Bapak Ibu. Bapak Ibu, biar bagaimana kita tahu City of David itu bicara tentang apa. Bicara tentang yang namanya Daud. Di situ menyembah. Dan Daud menjadikan itu kota Daud, Bapak Ibu. Bapak Ibu, biar bagaimana yang namanya, saya akan menerangkan 3 titik. Yang pertama City of David, kemudian Gunung Moria. Yang ketiga saya menerangkan tentang satu lagi tadi sebentar. Satu lagi itu Bukit Zaitun, Bapak Ibu. Jadi saya mau menjelaskan tentang kota Daud itu. Saya berkata apa, Bapak Ibu, pada saat kota Daud, piknya apa Bapak Ibu? Pada saat Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed-Edom. Kalau Bapak Ibu lihat ceritanya, sebenarnya tabut Allah itu pernah ada di rumah salah seorang yang namanya Abinadab, Bapak Ibu. Selama hampir 20 tahun kalau saya nggak salah. Tetapi tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi pada saat Daud melihat dan tabut itu dibawa sama Daud. Dan Bapak Ibu tahu ceritanya Usa tergelincir. Dan Daud tidak berani membawa ke kota Yerusalem. Kemudian dia pinggirkan, ditaruh di rumah Obed-Edom. Dan pada saat itu di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Daud mendengar kalau Obed-Edom itu diberkati, Bapak Ibu. Diberkati bukan dalam hal berkat aja, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca keturunan-keturunan Obed-Edom, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan di situ Daud tergelitik, Bapak Ibu. Dan Daud tahu pertama kali Usa disambar sehingga dia tahu dari Obed-Edom, Daud itu punya rasa marah. Dia marah dan dia berkata, kenapa terjadi seperti ini? Tetapi pada saat Tuhan memberitahukan kepada dia lewat bagaimana Obed-Edom diberkati, Daud membuat sesuatu yang menurut saya itu yang membawa dia sampai dikatakan orang yang the man after my own heart. Bapak Ibu tahu yang terjadi, dia mengangkat tabut itu. Setiap 6 langkah dia mempersembahkan korban. Setiap 6 langkah dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu pada saat itu, yang namanya Daud bahkan sampai dikatakan, dia itu menari-nari sampai kelihatan pantatnya, Bapak Ibu. Tapi Daud tidak malu. Daud berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Dan sejak saat itu Bapak Ibu tahu, Tuhan disukakan oleh Daud. Dan apalagi yang Daud kerjakan, Bapak Ibu. Kita ini banyak bicara tentang tokoh Daud di City of David. Bagaimana yang namanya Daud tahu. Dia tahu dari mana dia diambil. Dia tahu, dia sengaja. Kalau Bapak Ibu tahu, Daud itu 7 kali dalam sehari itu bertemu menghadap Tuhan. Bukan karena apa, Bapak Ibu. Dia tahu, dia berkata, Tuhan, tanpa aku, tanpa rohmu, tanpa engkau, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ini orang yang elor, aku orang yang tidak waras, aku ini orang yang kejam. Dia tahu diri, Bapak Ibu. Sehingga pada saat itu seringkali kita merasa yang namanya kita sudah hebat, sudah apa. Tapi kalau kita tahu yang namanya Daud, bagaimana kejadiannya, Bapak Ibu tahu pada saat Daud nanti kita akan pergi juga ke Kidron, di mana yang namanya Daud di tempat itu diusir sama anaknya Absalom. Tapi dia tidak mementingkan apa yang namanya tata kerajaan. Dia pergi dan dia tidak berbicara apa-apa. Karena dia tahu, dia berkata, aku tidak butuh apa-apa.
Aku hanya butuh Roh-Mu Tuhan. Aku hanya butuh Engkau. Jangan pernah ambil Roh-Mu daripadaku. Bapak Ibu tahu pada saat di Mazmur 51 Daud juga berkata seperti itu. Itu adalah titik balik dari Daud, Bapak Ibu. Bapak Ibu, biar bagaimana setiap kita nanti, saya mau cerita kesaksian Bapak Ibu ya. Saya tahun 2024 saya juga pergi ke Israel satu pesawat. Tapi saya jujur ngomong, waktu itu saya tidak banyak yang saya kerjakan Bapak Ibu. Saya hanya berangkat aja Bapak Ibu. Dan jujur waktu itu hati saya masih luka, hati saya masih marah dan lain-lain. Tapi waktu itu Ibu Iin bilang, Step berangkat Step. Saya berangkat dan jujur yang namanya saya tuh kalau boleh ngomong setengah hati Bapak Ibu saya berangkat. Tapi pada saat saya pergi yang kali ini, saya cuma mau bilang sama Tuhan, Tuhan, pada saat Ibu Iin mengumumkan saya ada perjalanan ke Israel lagi satu pesawat. Saya hanya berteriak sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh aku mau remedial Tuhan. Aku mau kembali ke sana mengerjakan bagianku yang pernah aku tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu tahu, saya mendapatkan hak itu, mendapatkan jatah itu, dan saya bisa berangkat. Keberangkatan saya juga bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Tapi saya melihat pada saat saya mau menyerahkan, saya mau mengaku dosa. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau berangkat. Dan pada saat saya tahu saya akan berangkat, saya mulai menyelidiki segala macam. Saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Pada saat dulu saya berangkat tahun 2024 dengan sekarang Bapak Ibu. Sekarang setiap saya lagi bahas titik demi titik, saya cuma bilang Tuhan, aku pengen tahu lebih banyak. Mendadak Tuhan bukakan, dan Tuhan bukakan. Dan saya tahu itu akan kita alami Bapak Ibu. Kita akan mengalami begitu banyak hal nanti di perjalanan kita ke Israel. Waktu pertama kali kita briefing, ada salah seorang Ibu Lili ya, yang dari Swiss yang berkata, ini bukan perjalanan pesiar, tapi perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita harus benar-benar gercep dan lain-lain. Saya tahu nanti di perjalanan kita akan harus ringan tangan. Dalam arti apa? Mungkin nanti kita bawa sound system, bawa alat tari. Mungkin ini sudah biasa yang namanya peserta laki-laki itu lebih dikit daripada wanita. Tapi saya percaya pada saat kita saling bergandengan tangan, saling ringan tangan, kita akan membantu menyelesaikan semua destiny. Karena tema dari hari ini adalah from peak to the higher peak, from the mountain to the great sky. Saya percaya kerinduan Tuhan cuma satu. Tuhan ingin membawa kita sampai puncak yang tidak pernah kita sangka-sangka Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat kita di kota Daud, satu hal yang saya mau berkata buat Bapak Ibu, miliki hati seperti Daud yang pada saat ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak cari kesalahan orang lain, dia hanya berkata, ya aku salah, ya aku benar-benar aku salah. Dia tidak cari kambing hitam, dia melakukan hal yang luar biasa. Dia berkata kepada rakyatnya, aku salah. Dan Bapak Ibu tahu, Daud menghadapi hukuman. Ya, Bapak Ibu tahu anak-anak keluarganya Daud diporak-porandakan segala macam. Tapi satu hal yang saya lihat, Daud tidak pernah marah sama Tuhan. Daud selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Kita tahu kejadian di Siklak pada saat itu, di mana Daud dihimpit kiri kanan depan belakang. Tetapi dia memilih, dia kembali kepada Tuhan. Jadi apa yang kita ambil di kota Daud nanti, ketetapan hati untuk kita benar-benar percaya kalau Tuhan adalah empunya segala-galanya. Tuhan adalah sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu, saya cuma mau berkata, perjalanan ini adalah perjalanan yang luar biasa. Saya sudah melihat setiap saya saat teduh pagi-pagi, pada saat saya selesai dengan pasukan saya pribadi, saya saat teduh Tuhan, saya merasakan saat ini Tuhan sering datang kepada saya. Dia berkata, nak, ayo nak, ayo nak, ayo nak. Dan saya juga merasakan di sana nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak pernah kita mimpikan, yang tidak pernah kita bayangkan yang dari Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan pergi ke yang namanya Gunung Moria Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di Gunung Moria. Yang paling terkenal adalah Abraham mempersembahkan Ishak. Pada saat dia Kejadian 22 ayat 2 berkata,
ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu tahu, Abraham taat. Abraham tidak banyak bertanya. Dia membawa Ishak, dia membawa kayu dan pisau. Dia berjalan selama 3 hari, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu waktu itu Ishak usianya bukan anak kecil lagi. Dia sudah usia belasan tahun. Dia tanya sama bapaknya, mana domba korban? Dan Bapak Ibu tahu jawaban Abraham. Allah yang akan menyediakannya. Dan Bapak Ibu tahu, pada saat sampai di puncak gunung itu, yang pertama pada saat di kaki gunung dia berkata kepada bujangnya, tunggu di sini, kami akan kembali. Ada satu statement yang berkata kami akan kembali. Di situ kita tahu harusnya Abraham berkata saya akan kembali. Tapi Abraham tahu kok. Dia akan kembali lagi ke puncak kaki gunung itu. Mendapatkan bujangnya bersama dengan Ishak. Itulah yang namanya iman dari Abraham yang akan kita ambil Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu yang terjadi pada saat Abraham sudah membaringkan anaknya. Pada saat dia sudah menyiapkan, dia siap-siap untuk membunuh anaknya. Mendadak malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham. Dan disitulah Abraham pertama kali menamai tempat itu Jehovah Jireh, Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat di Gunung Moria, Bapak Ibu tahu, dia Tuhan yang tidak pernah gagal dengan janji. Mungkin Bapak Ibu sekarang merasa, semua yang kulakukan sudah kulakukan. Seperti tadi Ajang berkata, aku yang paling capek buat portal, kenapa orang lain yang bantu aku malah diberkati? Saya mau berkata, seringkali Tuhan izinkan. Itu karena apa? Karena Tuhan lihat hati kita masing-masing, Bapak. Nanti pada saat kita ke Israel, siapkan hati kita. Mungkin Bapak Ibu akan mengalami yang namanya sesuatu yang tidak enak. Belajar bersyukur. Mungkin Bapak Ibu mengalami, Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu disalahin. Belajar bersyukur. Belajar tata hati dan berkata, Tuhan, aku percaya. Tidak ada satupun kelimpahan atau apapun yang Tuhan buat di dalam hidup kita sampai tinggi tanpa melalui yang namanya lembah. Lembah ujian, lembah penderitaan, Bapak Ibu. Saya sedang juga saya dengarkan khotbah Pak Petrus Agung, Pak Ustadz Cip. Saya melihat bagaimana mereka diangkat tinggi sama Tuhan. Tapi banyak hal yang mereka juga kurbankan, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang namanya kemuliaan tanpa kita melalui yang namanya pujian dari Tuhan, pemotongan dari Tuhan, Bapak Ibu. Ada firman yang berkata, dialah pokok anggur yang kita carang-carang. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu ke Gunung Moria, Bapak Ibu akan melihat, ambil Bapak Ibu Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Bapak Ibu sebenarnya banyak, saya juga lihat di dalam Yohanes 8:56, Yesus berilang berkata, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Setelah saya banyak lihat, saya ambil beberapa, ternyata Kejadian 22 itu sebagai gambaran penyalipan. Bapak mengorbankan anak tunggal di gunung yang sama. Yesus dikorbankan. Yesus disalib di tempat yang hampir sama di daerah situ. 2000 tahun selanjutnya. Saya cuma mau berkata buat Bapak Ibu. Belajar untuk menangkap. Belajar tata hati kita. Belajar percaya. Dan belajar memperkatakan iman Bapak Ibu. Saya benar-benar melihat pada saat saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku ambil lagi? Tuhan berkata sebenarnya di Gunung Moria itu juga Daud ada tempat penggirikan Oman yang pada saat Daud menghitung rakyat dihukum dengan Tuhan. Dan Tuhan menyesal dan Tuhan suruh bangun mezbah di situ untuk hentikan Tuhan. Gunung Moria adalah minimal ada 3 poin, ada 3 hal yang harus kita ambil. Pertama tentang Abraham. Yang kedua pada saat Daud berdosa. Tapi di tempat itu Tuhan menyesal. Dan Daud disuruh bangun mezbah untuk hentikan tulang. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga,
sebenarnya Salomo membangun bait Allah. Di 2 Tawarik 3:1 berkata, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Jadi ada 3 poin di Gunung Moria yang akan kita ambil untuk kita bisa benar-benar sampai ke highest peak, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah Bukit Zaitun, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bukit Zaitun kita tahu adalah tempat yang paling spesial, di mana pada saat itu Yesus naik ke surga. Dan kemudian pada saat orang-orang melihat ke atas, malaikat berkata, dari tempat ini Tuhan akan datang kembali. Bapak Ibu, tetapi saya mau berkata, di Bukit Zaitun sebenarnya itu atasnya lembah Kidron, Bapak Ibu. Pada saat Daud turun dari Kidron, dia meninggalkan Kidron karena diusir oleh Absalom. Di situ dikatakan sebenarnya 2 Samuel 15 ayat 30 dan 32. Daud mendaki pendakian Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Ketika Daud sampai ke puncak tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Jadi Daud pada saat dia menangis, dia tidak lari kemana-mana. Dia ke Bukit Zaitun. Dan dia berkata, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu tahu, kemuliaan Tuhan berhenti di Bukit Zaitun waktu tinggalkan bait. Yeskiel 11 ayat 23 berkata, lalu kemuliaan Tuhan naik dari tengah-tengah kota dan berhenti di atas gunung di sebelah timur kota itu. Gunung timur kota itu bicara Bukit Zaitun, Bapak. Bukit Zaitun adalah tempat di mana semua tujuan kita. Tetapi sebelum kita menikmati itu semua, maukah kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan? Gunung Moria, Bukit Zaitun, dan satu lagi City of David bicara tentang penyerahan total kepada Tuhan. Saya punya cerita, Bapak Ibu. Saya punya teman yang sampai hari ini, baru minggu ini saya benar-benar merasakan ada perubahan. Saya disuruh Tuhan doakan teman ini bertahun-tahun, Bapak Ibu. Dan setiap saya ketemu dengan dia selalu mencemooh saya dan berkata, Tuhan lu mana? Lu tetap seperti ini. Lu tetap dikasih ujian A, B, C, D, E, F, G. Dia tahu karena saya sering cerita sama dia. Tapi dia punya cara pandang yang berbeda dari saya. Setiap saya cerita pada saat saya mengalami kesalahan, saya mengalami kegagalan, saya selalu bilang sama dia, Tuhan itu baik. Tapi dia tidak pernah ngerti, dia bilang, kalau Tuhan baik, kenapa dia izinkan ini terjadi pada hidupmu? Tapi saya melihat, baru 2 minggu yang lalu, saya melihat pada saat dia WA saya dan berkata, aku baru ngerti loh, katanya. Kenapa kamu itu selalu ngomong Tuhan itu baik? Saya melihat, mendadak dia ngomong apapun nama saya. Waktu tahun 2024 kamu cerita tentang kamu gagal lagi, dia. Kamu ditipu lagi, katanya. Saya sejujur ngomong, saya bilang, kenapa ya? Tuhan Yesus yang kamu bangga-banggang itu tidak menolong kamu. Kelihatannya dia meninggalkan kamu. Dan kamu selalu ngomong, kalau aku WA kamu selalu bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat, saya bilang. Bahkan pada saat kamu tidak punya uang pun, kamu bilang sama aku, kalau Tuhan itu baik. Saya doa buat dia, saudara. Itu udah lama, saudara. Mungkin sudah 10 tahun. Dia salah satu teman baik saya. Tapi 2 minggu yang lalu, dia WA saya dan berkata, aku ini Kristen dari kecil, Steph. Tapi aku tidak pernah merasakan kelahiran baru. Yang seperti yang kau bicarakan sama aku berkali-kali.
Maukah engkau mendoakan aku sekarang? Aku mau ikut dengan Yesusmu. Bukan Yesusku yang selama ini kau kenal. Bapak Ibu, saya merasakan itu kerinduan Tuhan. Nanti pada saat Bapak Ibu bawa ke Bukit Jaitun, jangan bawa cuman Bapak Ibu sendiri pribadi. Tapi bawa seluruh keluarga Bapak Ibu. Tapi sebelum sampai ke Bukit Jaitun, kita masih ada waktu beberapa saat lagi sebelum berangkat. Mulai renungkan. Mulai Bapak Ibu rami. Bawa seluruh yang Tuhan gerakkan dalam hati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melihat banyak keluarga besar yang sudah keluar dari relnya. Mungkin Bapak Ibu melihat, saya juga sedang bawa teman-teman saya yang dulu ngajak saya ke STRK. Sekarang mereka nggak tahu kemana. Bahkan saya tahu mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka marah sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, aku mau bawa mereka. Artinya apa? Jangan fokus pada diri sendiri. Tapi belajarlah fokus hanya kepada Tuhan. Nanti kita akan perang dulu semuanya. Tentang apapun yang harus kita perangi. Di Bukit Jaitun, di Gunung Moria, di City of David. Tapi kita percaya. Ada satu berkat besar yang akan Tuhan berikan. Yang akan menjamin setiap kita. Sampai kepada pengangkatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada selanjutnya siapa? Iya, kemarin emang ada bakal red, tapi cewek gak di cowok. Shalom Bapak Ibu. Sebentar kita akan berdoa untuk mengawal perjalanan kita ke Israel yang akan kita berangkat pada tanggal 5 nanti. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau menjelaskan sedikit tentang menahan dan berperang yang harus kita lakukan pada saat nanti di Israel. Karena dikatakan orang yang menahan berarti punya kuasa. Di Lukas 10:19 dikatakan, sebentar saya bagikan dulu, PPT-nya lupa. Di Lukas 10:19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi sesungguhnya kita sudah diberikan kuasa untuk menahan apa yang coba iblis rencanakan hari-hari ini. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menahan setiap kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak akan ada yang membahayakan kamu. Hari-hari ini kita mendengar banyak sekali kekacauan dan chaos. Tapi ada apa? Ada kita, pasukan terdahsyat yang menahan. Bagaimana caranya? Tadi dikatakan di firman-Nya, kita punya kuasa. Jadi pastikan kita orang-orang yang menahan. Contoh di Alkitab, yang tadi mungkin sudah disebutkan, siapa sih orang-orang yang mengerti bagaimana harus menahan? Yang saya dapat adalah Daud. Kenapa? Pada waktu Daud dirapi menjadi raja dan didengar oleh orang Filistin, mereka mengejar Daud. Jadi pada waktu kita terima kuasa, kita bukan menjadi orang biasa, kita bukan menjadi orang yang santai, tapi kita diperhitungkan oleh iblis. Diperhitungkan apa? Iblis sedang melipat gandakan kekuatannya hari-hari ini. Tapi bagian kita hari ini, kita sedang belajar untuk melipat gandakan kekuatan kita lewat apa? Lewat setiap Zoom, pengajaran, isi cawan, dan bahkan pengurapan. Karena pada waktu Daud diurapi, kita kan setiap
Ibadah Sabtu sebulan sekali pasti diurapi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat kita diurapi kita sudah terima kuasa dan kita bukan menjadi orang biasa lagi, tapi kita menjadi pasukan-pasukan yang menahan setiap rencana iblis yang harus ditahan untuk bangsa ini, untuk bangsa kita, bahkan untuk bisnis kita sekalipun kita harus tahan setiap resesi. Tidak ada resesi tapi yang ada resepsi. Itulah dia kenapa kita harus menahan dan berperang, karena kita sudah diberikan kuasa. Daud itu diurapi 3 kali. Yang pertama pada saat Tuhan mengurapi Daud, dia harus berhadapan dengan Goliat. Dia harus menjadi sebagai pahlawan Tuhan. Mungkin pengurapan kali ini perjalanan kita ke Israel, kita punya rema masing-masing, kita punya pengurapan yang berbeda masing-masing. Tapi siapkah kita menahan, siapkah kita mengalahkan setiap Goliat? Karena kita sudah punya urapan untuk menahan setiap rencana iblis hari-hari ke depan. Pengurapan Daud yang kedua adalah Daud diurapi waktu menjadi raja di Hebron. Dan pengurapan yang ketiga adalah Daud diurapi waktu menjadi raja di Israel. Jadi saat kita berjalan, saat kita menahan, kita butuh urapan dari Tuhan. Kita butuh aktifkan kembali setiap urapan, setiap apapun yang sudah kita terima. Jadi pada saat ada apapun yang hari-hari ini yang situasi yang gak enak, kita hanya teriak dan angkat tangan berkatakan ditahan. Yang kedua, cara kita menahan adalah apa? Dengan membangun tembok. Dikatakan di bangun tembok itu banyak sekali macamnya. Ada tembok pujian, tembok doa syafaat, tembok deklarasi, tembok darah Yesus. Pokoknya macam-macam, banyak bangun tembok yang kita lakukan hari-hari ini. Itu adalah salah satu juga dalam hal menahan. Bangun tembok itu peres dalam bahasa Ibraninya artinya peres, yang artinya perazim, Baal perazim, menerobos. Pada saat Daud berperang, Tuhan adalah Baal perazim yang menerobos setiap tembok-tembok kemustahilan. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu kita bangun tembok, maka Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita dan dia akan menerobos setiap musuh kita. Dan bagian kita apa? Berdiri di setiap celah-celah atau lubang yang orang gak mau berdiri. Contohnya apa? Pada saat kita mau pergi nih, mungkin gak semua mau, ngapain ya kita pergi, ngapain kita pergi dengan waktu yang lumayan lama, ramai sekali dengan keadaan yang mungkin gak enak. Tapi itu artinya kita sedang berdiri, membangun tembok. Maka Tuhan yang maju di depan kita seperti penerobos. Karena Baal perazim tadi, peres itu artinya adalah tembok, menerobos gitu. Jadi artinya pada saat kita membangun tembok, menahan, itu Tuhan sendiri di depan kita yang menerobos. Dan dikatakan Yesaya 58 ayat 8, pada saat membangun tembok, kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangmu. Artinya dia yang berjalan depan kita, asalkan kita berdiri sebagai orang yang menjaga kota, yang menjaga bangsa kita. Akan ada celah-celah atau lubang yang harus ditahan dan kita harus berkata tidak ada bencana. Begitu dengar berita, begitu dengar apapun, reaksi kita apa? Apakah reaksi kita ikut mendoakan, ikut mendeklarasikan, atau reaksi kita kayak oh ya udah biasa aja, puji Tuhan ada selamat. Tapi reaksi kita bagaimana? Reaksi kita harusnya sebagai pasukan Tuhan, kita harusnya reaksi kita kayak oke, angkat senjata, oke, angkat tangan, oke, bangun tembok, oke, saatnya saya aktifkan deklarasi nonstop pujian penyembahan. Oke, saya saatnya nyalakan gemakan yang sudah dibagikan, gemakan 7 tahun kelimpahan. Banyak banget sebenarnya media-media alat-alat yang kita sudah dipermudah untuk kita berperang dan menahan dan membangun tembok. Tapi bagaimana kita mengaktifkannya, kita tetap tanya Tuhan untuk dalam ketepatan. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menahan setiap musuh adalah tadi mengisi cawan. Di alam roh itu kan ada 2 ya. Cawannya tuh ada cawan yang di alam roh itu ada cawan-cawan yang harus dipenuhi, dan ada 2, ada cawan doa dan cawan murka Allah. Jadi saat kita isi cawan, maka saat kita isi cawan, kita yang cawan kebaikan ini penuh, maka ada lawatan terjadi. Tapi pada saat cawan murka penuh, pendosa musuh memenuhi cawan murka, maka itu yang terjadi, setiap bencana, setiap segala macam yang gak enak yang iblis rencanakan, itu juga terjadi karena cawan murkanya penuh.
Jadi hari-hari ini kita sedang berlomba, kita sedang memenuhi cawan yang mana, ada wadah yang baik dan ada wadah yang jahat. Kalau yang makin jahat diisi, maka cawan yang jahat akan semakin penuh. Tapi selama masih ada orang yang berkata, Tuhan ampuni. Selama masih ada orang yang berkata, mengangkat tali setiap pagi, menaikkan dupa, Tuhan luputkanlah bangsa kami. Maka cawan kebaikan itu, cawan doa itu yang penuh dan itu akan semakin terisi dan menahan semua yang jahat. Menahan semua yang coba iblis rencanakan. Hari-hari ini kita sedang berlomba. Contohnya ini Zoom adalah salah satu kita mengisi cawan. Untuk apa? Nanti pada saat kita ke Israel, temboknya itu udah dalam nama Yesus sudah 70% lah runtuh. Bahkan 90% karena kita mengisi cawan dengan sangat kuat dari Bekasi dari sebelum berangkat. Jadi pada saat kita di Israel, kita udah benar-benar kayak tinggal deklarasi, angkat perjanjian, angkat setiap senjata. Walaupun tetap harus menggendong dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan di Israel untuk mengunci setiap yang coba iblis rencanakan yang gak baik dalam bangsa-bangsa, dalam hidup, dalam Indonesia sekalipun. Dan yang kedua, cara mengisi cawan adalah doa dan puasa. Juga terima kasih buat pendoa-pendoa yang mungkin bagianmu mendoakan, bagianmu sebagai pendoa, bagianmu yang puasa nggak pernah henti, itu juga salah satu mengisi cawan. Dan saya sangat respect, memberi hormat kepada orang-orang yang mengisi cawan dengan berdoa dan berpuasa. Jujur saya kalau puasa kurang tekun gitu, kurang ulet. Dan ada juga yang mengisi cawan dengan cara deklarasi. Deklarasi, karena Tuhan katakan di dalam mulutmu ada kuasa yang Tuhan taruh. Perkatakan, deklarasikan, banyak banget deklarasi-deklarasi yang diberikan. Setiap hari ada juga deklarasi yang nanti untuk perjalanan kita ke Israel, tapi bagaimana kita bisa terus gemakan dan suarakan, karena itu adalah salah satu untuk mengisi cawan. Dan yang ketiga, yang selanjutnya mengisi cawan dengan cara apa? Menabur kebaikan. Dan saya juga sangat respect, memberi hormat untuk orang-orang yang udah nabur lebih, bahkan bayar lebih untuk trip kita kali ini ke Israel, bahkan membantu yang menopang, mungkin yang belum membayar full, tapi ada orang-orang yang menopang, ada orang-orang yang mau menolong gitu. Saya juga sangat memberi hormat. Itu juga salah satu adalah isi cawan. Bahkan ada yang mengeluarkan biaya paling banyak, engkau yang telah itu adalah engkau telah menabur kebaikan. Bahkan ada yang mengerjakan paling banyak, yang bahkan gak tidur, lembur untuk mengerjakan banyak hal persiapan ke Israel. Dan juga untuk para pemimpin yang udah menopang, yang sudah menyiapkan banyak hal sekali yang mungkin kita nggak tahu di belakang layar. Itu adalah salah satu cawan-cawan yang dipenuhi untuk kita nanti. Itu adalah salah satu cawan kebaikan yang akan kita penuhi pada saat perjalanan kita ke Israel. Cawan-cawan itu sudah semakin penuh dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga ada cawan-cawan pribadi yang kita harus penuhi dalam hidup kita. Mungkin baca Alkitab yang lebih ditingkatkan lagi, karena itu adalah salah satu mengisi cawan. Cawan roh kita juga harus dipenuhi kembali. Cawan mukjizat juga kita harus penuhi kembali. Nanti pada saat kita nanti ada part kita akan penginjilan, mari kita sama-sama minta mukjizat, bukan sekedar penginjilan, tapi kita benar-benar mau minta ada kesembuhan di jalan-jalan, ada benar-benar lawatan di jalan-jalan pada saat nanti kita penginjilan di Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kenapa kita harus berperang dan menahan setiap rencana iblis. Karena satu, kita sudah punya kuasa. Kita orang yang punya kuasa. Kak, tapi saya masih anak kecil. Enggak. Katakan di firman-Nya, kamu sudah diberikan kuasa. Jadi kita semua yang berangkat, bahkan yang gak berangkat sekalipun, kita punya kuasa. Jadi mari kita pakai otoritas dari Tuhan. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan untuk mengalahkan, untuk setiap peperangan perjalanan kali ini. Benar-benar ini peperangan yang sangat penting. Tapi sekali lagi, kita minta kuasa Tuhan, kita minta biar rohnya yang berkuasa atas hidup kita, untuk kita terus melakukan peperangan-peperangan dalam ketepatan. Dan jangan lupa untuk mengisi setiap cawan-cawan pribadi kita. Minta tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Ada yang mungkin mengisi dalam cawan pengabdianmu, cawan yang kau menyumbang paling banyak, cawan pokoknya apapun, kau doa paling lama di antara semua saudaramu. Itu adalah cawan-cawan pribadi yang mungkin gak ada yang lihat,
tapi pada saat engkau mengisi dan pada saat engkau berangkat dengan cawan pribadi, cawan yang penuh, cawan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Oke, saatnya kita akan berdoa mengawal perjalanan kita. Yang bertugas berdoa. Shalom. Pak Firman ya. Timnya siapa yang mau bertugas berdoa? Shalom, saya mulai dulu deh. Kalau nggak salah, hari ini Firman, Lili, Thomas, Santi, dan Pariah ya? Iya betul, Bu. Mau saya mulai dulu supaya tidak menunggu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Makasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan dan juga kehormatan bagi kami semua Tuhan, dengan hati yang rendah kami mengikuti dan memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Betapa hati kami berbunga-bunga dan penuh dengan ucapan syukur untuk pergi ke tanah perjanjian Tuhan, dan Engkau memberikan tugas yang sangat mulia kepada kami. Kami orang-orang kecil dan bodoh yang tidak ada artinya Tuhan, tapi Kau angkat kami, Kau buat kami untuk mengerjakan hal-hal yang besar dan mulia untuk nama-Mu. Tuhan, Kau buat semuanya menjadi perfect dan sempurna untuk keinginan-keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga untuk kesempatannya di mana Engkau telah memakai Ibu In untuk melakukan ini semua Tuhan. Kami minta Engkau Syata karabata karabaya Teman-teman tahu nggak kalau Tuhan tuh udah kirim malaikat untuk siapin semua di situ. Luar biasa Tuhan, terima kasih untuk penglihatan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, betul dan benar firman-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah melapangkan semua dan meluruskan semua untuk kami, untuk berjalan maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, di luar ilham dan pengertian kami Kau kerjakan semua itu Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, maka Tuhan kami percaya Tuhan saat ini kami mengucap syukur dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, semua akan lebih dari cukup dan akan meluap-luap. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kemenangan-kemenangan itu Tuhan. Pada saat kami tiba di sana Tuhan, kami tidak lagi berperang, tapi kami mengambil trofi-trofi yang sudah Engkau berikan di sana. Terima kasih Tuhan, Kau buat semuanya menjadi mudah dan luar biasa. Your yoke is light and easy. Terima kasih Tuhan untuk favor-favor yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan, bahkan iman kami daripada-Mu Tuhan, bukan dari kami sendiri. Iman kami daripada-Mu. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami seperti anak kecil yang bersuka cita untuk melakukan semua ini untuk Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Sekian dari saya. Mungkin yang Karoli sudah ada belum? Belum ada ya? Ada sih tapi kayaknya belum Mute. belum. Ya Iya, udah, mute. gini, Tom mungkin doa buat semua imigrasi, buat pesawat, buat cuaca. Nanti saya doain titik-titik. Gitu. Thomas dulu, Tom. Ya ramata kalara bata shandara pata kalara mata sikiriba. Inamara mata kalara pata shondoro tokoro balara bata kendere. Kami percaya Tuhan, dari semua kesibukan kami Tuhan, Engkau memberikan semua yang terbaik Tuhan. Semua kekurangan kami Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Biarkan perjalanan ini untuk berangkat ke Israel Tuhan menjadi sebuah
holiday atau jalan-jalan Tuhan, tapi Engkau Di rumah membawa kaya kami rasa. dari glory to glory, dari mountain to the peak Tuhan. Nama Tuhan juga Kami nama percaya kaya. Tuhan, kami sepakat setiap pasukanmu dalam pengurapanmu yang sempurna. Tidak ada yang jahat dapat menyentuh kami dan keluarga besar kami. Semua aset rohani dan jasmani kami Kau cover Tuhan, lindungi Tuhan. Tidak ada yang dapat dicuri apapun semua daripada semua rancangan bukan daripadamu kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, pada tanggal 5 kami serentak berangkat dari Soekarno Hatta sampai ke Jordan semua sampai ke Yerusalem, semua visa, semua imigrasi, penerbangan semua berjalan dengan sempurna. Semua pesawat tidak ada delay, tidak ada keterlambatan, semua cuaca ekstrem kami tempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dari penerbangan semua tim berkorporat tidak ada misunderstanding, semua mesin berjalan dengan sempurna. Dan minta cuaca sampai yang terbaik dari pihak-pihak travel ataupun Orang bus semua makaya berjalan rasyiki dengan nirima sempurna ya rasyuk sampai kami kembali ke Jakarta juga Tuhan. Kami percaya semua dalam perlindungan yang sempurna Tuhan. Tuhan Kau yang membukakan semua jalur-jalur VIP Tuhan. Tidak ada hambatan apapun Tuhan. Setiap pasukan-pasukanmu semua melewati tidak ada kecurigaan apapun Tuhan. Kami sepakat semua rencana-rencana apapun kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bukan daripadamu. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami yang sudah begitu hektiknya Tuhan untuk keberangkatan ini. Kau berikan kekuatan ekstra, Kau berikan kesehatan ekstra dalam nama Yesus. Semua penyakit sudah dikobatkan dalam nama Tuhan Yesus. Sampai memberikan kekuatan ilahi, memberikan keajaiban Tuhan dalam setiap langkah-langkah pasukan-pasukan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Masia, terima kasih Yesus. Yuk mungkin kita semua sudah punya itinerary-nya ya. Mungkin bisa dibuka. Kita sama-sama bahasa roh, kita minta, kita aktifkan setiap malaikat. Tadi Cilili udah lihat banyak malaikat yang akan nyambut kita di sana. Kita aktifin lagi setiap malaikat. Malaikat itu yang akan buka jalan dan malaikat itu yang akan membantu kita dalam setiap peperangan, dalam setiap apapun yang kita butuhkan buat di sana. Mungkin bisa sharing ini, lihat masing-masing lihat itinerary-nya dan kita bisa bahasa roh sama-sama, open mic aja. Mungkin Inarashi nirima yarasya karaya mahanaraya kianaraya shit ora makanarashi nirima kanarashi Tuhan, kami angkat Tuhan semua titik demi titik Tuhan yang akan kami kunjungi Tuhan. Kami mau perkatakan Tuhan, biar setiap materai dan binterai cintamu Tuhan, sumpah dan perjanjianmu Tuhan, kami Tuhan bukan hanya di Israel tapi di bangsa-bangsa. Kami perkatakan, kami aktifkan sekali lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar apapun yang kami lakukan Tuhan, sesungguhnya Tuhan inilah yang Kau mau Tuhan untuk kami Tuhan. Ini agendamu dan bukan agenda kami. Kami mau berdoa buat setiap titik Tuhan, setiap negara yang kami akan kunjungi Tuhan, dari Jordan, setiap penginapan, setiap airport Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, dari Bukit Zaitun Tuhan, Garden Dome, City of David Tuhan, Kidron Valley Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, setiap tempat itu Tuhan, masing-masing dari kami Tuhan akan bertemu dengan Kau Tuhan. Karena kami tahu kami datang dengan Tuhan kami Tuhan, dan bahkan mungkin ini Tuhanmu Tuhan, kerinduanmu Tuhan untuk melihat kami Tuhan, untuk melihat kami Tuhan bertumbuhan dan menahan dari Engkau Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, titik demi titik Tuhan, setiap orkestra Tuhan, setiap apapun yang kami rencanakan, kami perkatakan Tuhan, dan ini semua terjadi amat sangat baik sesuai dengan rencanamu yang sempurna. Kami berdoa demi titik, ada titik yang tertutup, kami minta Tuhan setiap transportasi juga Tuhan Kau yang urapi sendiri Tuhan.
semua Tuhan, dari upper room, dari Getsemani, dari Golden Gate Tuhan, setiap Bethel Tuhan, apapun Tuhan, semua titik demi titik, kami akan lihat keajaiban yang lebih lagi Tuhan. Kami akan lihat penyertaan-Mu yang sempurna, dan kami akan pulang Tuhan, dan kami akan mengucap syukur, dan kami akan bersorak-sorai, karena kami percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang melakukan lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami lakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap titik Tuhan, semua orkestra di Haifa, orkestra di Beersheba, orkestra di Beth Shemesh Tuhan, di Garden Tomb Tuhan, setiap orkestra demi orkestra Tuhan, biar kami mendengar Tuhan suara surgawi-Mu sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Tuhan, kami juga minta cuaca yang terbaik, kami minta kesehatan yang terbaik Tuhan, buat setiap bus, bukan hanya untuk penuai juga Tuhan, untuk setiap panggilan lain. Kami mau berdoa Tuhan, tidak ada miskom Tuhan. Kami mau berdoa, kami saling unity Tuhan, kami mau saling sepakat Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, biar hanya rancangan-Mu yang jadi Tuhan, biar kami Tuhan bisa mendengar Tuhan keinginan hati-Mu, dan kami bisa tutup Tuhan cinta-Mu sendiri Tuhan, biar kami bersaut-sautan dengan cinta-Mu. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami mau berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Mungkin Kak Rolis bisa mau tambahin atau gimana? Sepertinya Om Rolis itu sudah mulai Depok. Depok hari ini. Ada deh. Yuk kita mau sama-sama baca Baca penetapan. penetapan yuk. Iya. Oke, open mic aja semuanya. Ya, open mic. Oke. 1, 2, 3. Penetapan Orkestra Sultan Jordan Israel nama Dalam nama Elohim Elohim Yeshua HaMashiach, Gempa 7 meterai 7 guru. disumpah 7 guru 5 sampai 14 Mei 5 2026 sampai 14 Mei 2026 satu pesawat pesawat sampai untuk pasukan terdahsyat KKT pulang ke Indonesia, melakukan penyembahan di udara dengan kemenangan dan juga kemenangan program kemenangan karena jaminan rekayasa Bapak yang mulia. jaminan dan rekayasa Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach sampai HaKodesh kami diangkat awan-awan Mesir dan dunia Shalom Indonesia Timur Tengah dan Bumi masuk 7 tahun lawatan terbesar dan seluruh bumi 7 tahun lawatan terbesar masa Daud dan Salomo kata surga memeluk bumi Visa imigrasi border perjalanan hotel ke rohani sudah dilakukan sempurna seperti yang Tuhan mau. Hak kekal, hak ilahi diaktifkan. Pasukan malaikat sangat kuat membantu menyelesaikan. Akan puncak 8 portal ilahi untuk 7 miliar manusia di zaman ini. dan wonder terjadi hari Tuhan, 7 juta penyembah, semua janji Tuhan 1 juta penyembah emas 50 ton keluar, bumi penuh kemuliaan, hidupnya semua orang benar, semua orang benar seluruh semesta amin, Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tapi ada sedikit pengumuman untuk besok doa 8 jam. Kita akan sama-sama diberikan minyak untuk perlindungan. Jadi setiap Bapak Ibu, karena kan besok hari libur, kalau misalnya Bapak Ibu yang ikut ke Israel bisa ikut doa 8 jam, kita akan sama-sama dapat minyak untuk perlindungan. Nanti kalau misalnya nggak hadir besok, nggak bisa hadir berhalangan atau mungkin jauh dan semuanya, boleh info ya, info di grup supaya diambilin minyak. Tapi ini khusus untuk yang di bus penuai. Jadi Bapak Ibu minyaknya nanti akan dikirim kalau misalnya
Bapak Ibu jauh dan semuanya, tapi kita akan sama-sama tuang di rumah, kita taruh di rumah untuk lambang perlindungan sebelum kita nanti berangkat dan melakukan yang namanya peperangan besar. Jadi besok Bapak Ibu semua yang ikut Israel, kalau bisa ikut ibadah minimal 2 jam, nggak apa-apa, kita mau sama-sama berdoa dan nanti akan dapat minyak untuk dituang di rumah untuk perlindungan. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak bisa hadir, berhalangan jauh dan semuanya, boleh info di grup supaya kita akan ambilin minyaknya dan akan dikirim sebelum nanti kita berangkat di hari Selasa. Itu aja. Apakah dari yang leaders lainnya ada pengumuman? Pengumuman detailnya seperti pengumuman detail-detailnya nanti akan ada iTin, semuanya akan di-share. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih tentang praktikal dan semuanya boleh tanya ke TL-nya yaitu Bapak Christian. Tapi kurang lebihnya untuk PPT dan semuanya boleh dilihat di grup supaya kita sama-sama memperoleh pengertian sebelum kita mengalami dan menikmati janji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.